WA, baru kita Zoom meeting. Nah, ini ada passcode-nya gitu tersendiri. Iya. Iya, Itu. jadi ini kan kita saling, yang pertama silaturahim, ya tukar menukar informasi, Pak dosen udah daerah lah gitu ya. Iya. Ya. Insya Allah. Mohon Pak Ketua. Izin ke belakang dulu Pak Ketua. Lanjut Pak. Saya masih pantau Ibu Mul. Kang Atang, Suantena teh bikin kangen saya kalau Kang Atang itu. Aduh. Analisanya itu dalam kemarin. Saya salut dengan Kang Atang. Enggak. Kang Dudi jauh lebih berpengalaman. Enggak, saya mah kulitnya doang. Saya mah acting aja Pak, biar kelihatan pinter, biar ada yang naksir. Sekarang ngabdi ya. Terus kalau ada yang naksir, Jawabannya Pak WI udah muncul. Ada Pak WI, sini tandaan saya. Nyantai aja bebas. sambil nyelam mah Kang Dudi. Kang Dud sambil nyelam. Sambil nyelam. Saur Pak WI teh panginten abi jauh lebih berpengalaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka lewat Zoom. Apakah suara saya bisa jelas didengar ini? Alhamdulillah Pak, siap. Alhamdulillah Pak. Bagus ya internetnya, kebetulan nih saya di Bandung ya, di Cisaranten nih, yang punya wilayah Kota Bandung siapa itu ya, Arca Manik ya. Baik. Pak Arif, Pak Arif. Oh Pak Arif, siap Pak Arif ya. Hari ini tadi Pak Baban mengatakan semangat sekali Bapak Ibu sampai melebihi jadwalnya Pak Baban. Ya, bahkan Pak Baban ini katanya ini wah seneng kelihatannya akan semangat sampai jam 5 padahal jadwal kita sampai jam 21 ya. Ya, luar biasa ini ya. Tapi kita buat nyaman saja Bapak Ibu sekalian ya. Kita bikin istilah yang sering dipakai itu sersan ya, serius tapi santai gitu ya. Santai. Nggak usah terlalu memikirkan. Tadi saya lihat, saya perhatikan sudah sepertinya siap membuat rancangan aksi perubahan. Ya, luar biasa ini ya. Padahal materi belum selesai ini ya. Tapi bagus. Ada yang udah selesai kayaknya. Oh, ada ya. Kelihatannya sih ada ya. Oke. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, sebelum berlanjut, saya perkenalkan secara singkat dulu. Nama saya Bambang Subagio ya, WI dari LAN ya, Puslatbang ya, sama dengan Pak Baban barusan. Kemudian nomor HP saya sudah saya chat di situ ya. Kemudian untuk hari ini saya juga sudah membuat skenario tadi yang Pak Ketua ya, bagaimana karena jadwalnya kan itu kayaknya penyelenggara kurang koreksi ya, karena ini hari Jumat ya, beda dengan hari-hari biasa. Nah ini saya coba share screen, izin ya, mengenai jadwal tersebut. Coba saya lihat ya, mudah-mudahan lancar nih. Saya coba lihat dulu nih. Nah, ini nih.
Oh, ini bisa nih. Nah, baik Bapak Ibu, terlihat, sudah bisa terlihat Pak? Sudah, Pak. Oke. Nah ini Tapi kecil nggak jelas, Pak. ya, itu sudah saya share juga di chat ya. Nah ini sudah besar, agak besar nggak? Burem, Pak. Mungkin jaringan ya, nggak lancar. Pecah ini, Oh, pecah. Pecah. pecah ya. Pecah, Pak. Baik, di chat itu Bapak Ibu bisa dilihat ya, di download. Chatroom, Pak, maksudnya? Ya, di Oh, chatroom chatroom. ini ada, saya sudah share di chatroom ya. Kalau tidak jelas ini mungkin karena jaringan atau apa ya, tetapi saya coba persingkat, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa sesi pagi hari ini jam 10.30 itu kalau dijadwalkan 12.45 ya, itu kan waduh sudah masuk sholat Jumat. Jadi saya harapkan jam 11.15 itu sudah selesai lah ya untuk sesi ini, sehingga ada waktu untuk berkemas ya, mempersiapkan ke masjid begitulah ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, selama 3 jam pelajaran ya, berarti sampai menjelang sore nanti saya akan banyak memberikan beberapa materi ya berkaitan dengan manajemen perubahan sektor publik. Nah, Ibu Bapak silahkan membuat semacam catatan penting ya, catatan khusus begitu yang berkaitan dengan kata-kata kuncinya begitu ya. Nah, ini berkait dengan materi Pak Baban ya, barusan ya. Nah, apa saja yang perlu nanti Bapak Ibu persiapkan baik untuk individu ya maupun untuk kelompok gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat semacam slide begitu ya. Jumlahnya juga bebas secukupnya ya. Apa yang Bapak Ibu harus buatkan ya, karena ini berkaitan dengan manajemen perubahan sektor publik. Ini ada terkait dengan tadi terakhir Pak Baban ya. Di antaranya bahwa Ibu Bapak mencoba mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi kondisi existing ya. Existing condition organisasi unit kerja masing-masing dari Bapak Ibu. Jadi sebaiknya terukur ya. Terukur itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tadi apakah misalnya nilai kepuasan masyarakat ya, atau cakupan pelayanan sekian persen dan sebagainya ya. Jadi bagaimana kondisi saat ini ya. Kemudian harapannya apa? Ya, harapannya apa? Masalahnya apa yang dianggap menurut Bapak Ibu masih ada ya. Masalah utama tentunya ya yang ada di unit kerja masing-masing. Nah, kemudian penyebabnya apa? Ya. Penyebabnya apa? Ya. Selanjutnya juga dampak ya dari masalah tersebut jika tidak ditangani bagaimana? Ya. Nah, kemudian solusi ya pemecahan masalah. Ya, tadi ada Pak Baban mengatakan apa ya, milestone ya, tahapan ya, jangka pendek 2 bulan mau apa? Ya, menengah mau apa? Kemudian panjang mau apa. Tentu kegiatannya adalah yang mengandung unsur inovasi. Inovasi ini adalah juga bermanfaat ya, baik untuk internal organisasi maupun juga eksternal ya, apakah stakeholder ataupun masyarakat. Nah, yang terakhir tentu dalam melaksanakan tadi rancangan aksi tersebut harus coba antisipasi kendala ya dan cara mengatasinya sehingga aksi ya, rancangan aksi itu bisa terlaksana. Nah, itu kurang lebih, jadi nanti Bapak Ibu coba dari sekarang diidentifikasi ya secara bertahap berkaitan dengan materi yang nanti akan disajikan. Kemudian jangan lupa mencantumkan tadi nama ya, nama lengkap dalam tugasnya nanti, kemudian nomor absen atau nomor daftar hadir ya.
Kalau tugas kelompok nanti dibagi peran di dalam kelompok-kelompok itu kita bagi berapa kelompok nanti ya. Ada ketuanya misalnya bebas ya, ada presenter ya, ada sekretaris, sekjen misalnya atau tim perumus sudah cukup lah ya gitu. Nah, kemudian unit organisasinya. Jadi nanti kalau dalam prosesnya Bapak Ibu juga mau bertanya, jangan lupa ya menyebutkan nama, nomor absen dan dari mana unit kerjanya. Ya, itu. Kemudian untuk tugas kelompok biasanya dipilih ya dari masing-masing individu itu di kelompoknya dipilih salah satu ya. Salah satu yang mau diangkat ya menjadi tugas kelompoknya ya. Karena sekarang situasinya masih wabah pandemi ya yang terjadi di Indonesia ya atau juga di lingkungan unit kerja. Nah, itu silakan pilih salah satu dari anggotanya untuk menjelaskan tentang bagaimana yang terjadi di unit organisasinya ya. Itu yang akan dipresentasikan di dalam kelompok ya atau di sesi akhir ya. Jadi hampir mirip dengan tugas individu. Kalau individu hanya untuk masing-masing, kalau yang kelompok dipilih salah satu yang akan diangkat ya di dalam kelompok ya. Jadi demikian. Kemudian sesi oh ya, itu nanti Ibu Bapak bisa mendownloadnya sendiri ya. Bisa mendownloadnya sendiri supaya lebih jelas. Jadi ini saya kasih gambarannya aja dulu ya. Nanti saya coba pindahkan ke slide-nya ya. Nah, itu sesi siang ini sampai menjelang sore materi, kemudian sesi berikutnya adalah tugas kelompok, kemudian terakhir adalah share ya ataupun presentasi dari tugas kelompok tersebut. Nah, itu kurang lebih jadi kalau lihat jadwal sampai 21.15 mudah-mudahan kita mengefektifkan waktu terutama dari waktu asar ya, asar ke maghrib itu kita coba maksimalkan jadi bisa diprediksi oleh saya di jam 8 bisa selesai ya. Kita lihat waktunya karena kemarin Pak Burdan juga begitu presentasi bisa melebihi sampai jam 11 ya Bu ya. Mudah-mudahan kita diefektifkan saja ya. Nah, saya kira itu kurang lebihnya jadwal kita ya dari siang hari ini sampai dengan sore ya atau malam hari. Mudah-mudahan tidak terlalu malam. Nah, oke, saya coba stop share ya. Nah, ini. Ya. Itu kurang lebih skenario pembagian waktunya ya Bapak Ibu. Sehingga dari awal nanti sudah bisa mengantisipasi ya apa saja yang perlu menjadi bahan masukan. Jadi ini juga akan mempermudah Bapak Ibu untuk mencoba mempersiapkan ya konsep rancangan aksi yang akan dilakukan di unit kerjanya ya untuk meningkatkan kinerja apa yang sekiranya cocok gitu ya, pas ya gitu. Baik, sekarang saya masuk ke slide slide-nya ya. Coba saya lihatkan. Ini slide yang ini ya. Bukan yang ini. Salah. Aduh.
Ini yang ini bukan ya. Coba satu lagi. Bagaimana Pak? Belum kelihatan ya ini? Halo? Belum jelas, Pak. Belum ya? Belum. Sebentar. Siap. Nah, bagaimana kalau ini? Siap, Pak. Jelas, Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Jelas. Kalau Pak, yang nggak Baik, jelas, baik. Pak. Nggak ada Loh. gambarnya. Oh, nggak ada gambarnya ya? Ada Pak, jelas. Tuh, ini bervariasi ya. Masing-masing tempat Ada yang berbeda. jelas, ada yang tidak jelas ya. Jaringannya Pak, pengaruh jaringannya. Oh ya. Tempatnya. Nggak jelas, Pak. Kenapa ya? Di sini jelas, Pak. Tuh, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Tapi yang jelas, Pak. Nggak Tapi jelas. juga helawe ayam. Pak Bambang. materi juga saya sudah share ya di apa namanya itu di Mana, Di Pak? chat Pak. di link, ya, di Pak, link Di chat link, sudah aja, ada. link. Pak. Ya, Di link, Bu. Berat kalau di link chat. sudah ada. Di link. Di link sudah ada. Nanti saya share juga lah ya. Nanti saya share juga. Karena ini kan harus bersama-sama ini ya. Untuk yang sudah terlihat nih gimana nih ya? Kalau di saya sudah kelihatan nih. Bapak Ibu, Lanjut Pak aja, Ketua, Pak. bagaimana Saya kelihatan belum, Pak Pak. Ketua? Udah terlihat, Jaringan Pak. lokal itu, Mas. Jadi gini Lihat, Pak, Pak. mungkin di masing-masing masih kurang, Pak. tempat teman-teman berbeda jaringannya. Jadi ada yang ketangkap, ada yang tidak. Dan bahkan ada yang buram, ada yang jelas gitu Pak. Ya, ya, siap. Pak. Itu yang burung di mana Bu lokasinya? Halo? Halo, yang buram di mana lokasinya? Kota Halo. Cirebon, Pak. Kota Cirebon. Oh, Cirebon Halo. jauh ya Pak Ketua ini. Cirebon, tapi Kuningan bagus Iya, tuh ya. Udah, Pak. Kota Cirebon udah cukup jelas, Pak. Wah, Ya, saya Cirebon ada belum, yang Pak. bagus. Ya. Jadi Mungkin wifi-nya ada berbeda, wifi-nya ada yang oh, mungkin ya. Pak. Ya. Kalau di Cirebon itu namanya belih manjing ini. Iya, Pak. Beli anjing. Jadi Belih manjing. termasuk ya. Siap. Baik, kita lanjut aja nanti Cirebon bisa harusnya kalau bersama-sama enak nih ya layar yang besar. Oke lah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, materi manajemen perubahan sektor publik ini merupakan materi pelajaran terakhir ya dari agenda 2 kepemimpinan kinerja ya. Ini mari kita lanjut ya. Nah, ini semangat pagi ya tentunya nih ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Tele-tele. Indahnya ikan lohan dalam akuarium mewah. Ikuti pelatihan PKA. Nah, pelatihan ya PKA agar kompetensi meningkat dan berkah. Wah, ya. Ayahku adalah seorang petani, bekerja tiap hari di tanah ladang. Ayo mari kita pelatihan PKA hari ini agar masa depan lebih gemilang. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, percaya hari ini insya Allah akan lebih indah dari hari kemarin jika kita mengawalinya dengan doa senyuman. Ya, saya yakin tadi pagi dengan Pak Ustadz Baban sudah berdoa ya. Kalau senyuman dari tadi sudah mulai ketawa-ketawa ya, ada yang sudah sambil snack dan sebagainya. Kita harus senyum ya. Baik, ini diawali. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya Widya Iswara Utama ya di Puslatbang. Saya pernah di Kepala BPM PTSP Kabupaten Bandung Barat ya. Tadi saya dengar ada juga yang dari PTSP nih ya. Ada Ya. Siapa tuh dari PTSP? ya, nomor 35, Pak, di Cimahi, TPMTS. Oh, Cimohai. Cimohai ya 35. Ibu siapa? Uce. Uce.
Iya, nomor 35. Ya, Bu Uce, siap. 29, Pak. Kemudian saya pernah di staf ahli bidang pembangunan ya di KBB. Kemudian pernah di Kepala Bapeda Bandung Barat. Ada yang dari Bapeda di sini? Ex Bapeda, Pak. Oh, ada siapa? Ya, nomor 29, Pak. Sama Bu Terin juga tuh tadi tuh, Pak. Ya, Bu Terin Sama siapa? Sama Henry David. Ex Bapeda, Andri Pak. David berapa? 29. Siap. Oh, 29 Andri. Terin berapa? 31. Oh, 31. Tilu hiji. Siap. 39 juga, Pak. Oh, 39 juga. Kalau 28 31 juga, Pak. 28 itu dari mana ya Bapedanya? Kalau Bu Kota Terin Cirebon. Kota Cirebon, Pak. Cirebon terus 29 31 Kota Cirebon, Pak. oh semuanya dari sana ya 29 31 Cirebon ini ya. Ex Kalau yang ex Bapeda. Ya. Kalau 39 sama Sarolangun Jambi, Pak. Sarolangun. Dari mana? Sarolangun Jambi. Sarolangun Jambi apa? Iya, Halo? Pak. Dari Jambi ya jauh juga ya. Sorolangun, Siap. Pak. Kabupaten Oh Sorolangun. iya, Sorolangun ya. Iya. Iya, Bapak. Siap. Saya pernah di Bapeda Belitung Timur, Pak. Wih, Bel Tim. Ibu Iya. nomor berapa, Bu? 28, Pak. Oh, yang 28. Siap. Ibu siapa, Bu? Yang paling muda, Pak. 28 Paling muda, yang ya. paling muda. Enggak ada yang lebih muda lagi, Pak. Ada ya? Ada. Baik. 36 Bapeda Cimahi, Pak. Oh, Mantan, 36. Cimahi, siap. Iya. Nah, saya juga pernah di Dinas Kimtawil ya, Kabupaten Bandung. Dulu Kimtawil itu permukiman dan tata wilayah ya. Itu Kimtawil. Baik, itu pengalaman saya. Kemudian pendidikan saya di administrasi publik, administrasi negara, dan teknik planologi ya. Kalau pelatihan ini ya PIM 2 ya, kemudian PIM 3, 4, dan prajabatan dulu. Kalau sekarang kan lacar ya. Saya kira sama nih dengan Ibu ya. Ibu Bapak siap-siap untuk mengikuti pelatihan PKN ya tingkat 2. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya, baik. Selanjutnya ini saya ingatkan nih ya bahwa administrator itu kan di dalam pengelolaan kerja ya sesuai dengan SOP. Berarti juga tadi sudah dibahas bagaimana meningkatkan ya kinerja ya ataupun produktivitas ya dari unit organisasinya masing-masing yaitu administrator. Baik. Nah, ini beberapa ketentuan ya yang terkait dengan pelaksanaan ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu akan meningkat kompetensi manajerialnya ya berdasarkan akuntabilitas jabatan dan juga profil jabatan ya sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsi dari Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, ini juga sama ya yang mendasari, saya lewat saja ya ini. Nah, ini Bapak Ibu di tahapan yang pertama itu materi ya 3JP sampai setelah sholat Jumat nanti menjelang asar begitu. Kemudian dilanjutkan dengan penugasan, ya penugasan, tugas individu dan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah presentasi ya. Kita coba nanti bagi kelompok saja ya, bagi kelompok. Ini semuanya ada 40 ya Pak Ketua? Betul. Ya. Oke, kita bagi nanti apakah 4 kelompok misalnya atau 5 kelompok kita lihat. Oke. Nah, ini kita masuk juga kepada kepemimpinan kinerja di sini di mata pelajaran terakhir ya. Jadi manajemen perubahan. Nah, ini di dalam kepemimpinan kinerja itu adalah materi pelajaran yang keempat ya, manajemen sektor publik. Nah, tapi tadi ada penggeseran sepertinya ya, ada konsep rancangan aksi perubahan ya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan juga komunikasi efektif oleh Bu Dani sama Pak Dayat ya. Halo? Belum besok, Pak. Belum Pak, nanti Pak besok Pak. Belum Pak. Oh, Belum Pak. komunikasi efektif di jaring kerja belum ya? Belum Pak. Belum, Pak. Ya, baik. Jadi ini ada penyesuaian mungkin ya. Baik.
Nah, ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu memimpin ya di unit kerjanya masing-masing. Tadi sudah muncul juga bagaimana kepemimpinan transformasional ya. Jadi berpikir ya kreatif, bagaimana harapan yang akan datang, kemudian bagaimana existing, mencari permasalahan utama, akar masalah, dan juga penyebab ya atau penyebab masalah. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, coba kira-kira nih ya, kalau Bapak Ibu memasuki sekarang tentang manajemen ya perubahan sektor publik, itu apa yang Ibu Bapak ketahui bahwa ini mengapa menjadi penting gitu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Silakan sebutkan nama, nomor absen dan dari mana gitu ya. Singkat aja. Oke. Silakan siapa? Ya. Nomor 30, Pak. Sebentar. 30 sama 39 ya. 30 ya, Pak. Oke. Silakan nomor 30 dulu. Sri Laksmi, Pak. Sebentar. Ini penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Baik itu kepada, kalau saya karena di Badan Kepegawaian dan Diklat berarti masyarakatnya masyarakat PNS, Pak. Kalau yang di luar BKPPD berarti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini diperlukan dalam rangka bagaimana meningkatkan produksi ataupun kreativitas organisasi untuk meningkatkan tadi kompetensi ASN yang akan berdampak meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, lanjut. Siapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Nanti dulu 39 dulu ya, 39 dulu. Silakan 39. Sebutkan nama dan dari mana ya? Baik, Pak. Eri Hariwibawa dari BKPSDM Kabupaten Sorolangun, Pak. Sorolangun. Silakan, Pak Eri. Baik, Pak. Terima kasih. Terkait manajemen sektor publik ini, Pak, pelayanan publik ini berkaitan erat dengan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, Pak. Karena ini menjadi hal penting, karena seperti kita ketahui, kondisi masyarakat sekarang terhadap pelayanan pemerintah mengalami krisis kepercayaan, Pak. Apabila pengelolaan manajemennya tidak baik, maka otomatis ini akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Itu, Pak. Makasih, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Eri Sorolangu ya. Nomor 1, silakan sebutkan nama. Siapa? Nama Edi Sartono, Pak, dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Kota Bandung. Silakan. 18, Pak. Materi ini jadi penting, Pak, karena masyarakat itu berkembang dengan sangat dinamis, baik dunia usaha maupun masyarakat itu berkembang sangat dinamis. Mau tidak mau perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi, Pak. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi, Dinas. 18 ya. Silakan 18. Siapa nama? Halo, silakan 18. Saya Pipin Mansur Arifin dari Pipin Mansur Arifin, Pak. Siap. Dari Pipin Mansur Arifin. Ya, dari mana, Pak? Dari Disdik Kabupaten Kuningan. Disdik Kabupaten Kuningan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Menurut pandangan saya materi ini sangat penting dikarenakan dari sisi sektor publik kita sebagai abdi negara harus bisa menciptakan nuansa pelayanan yang prima. Walaupun tidak sempurna tapi prima menurut aturan yang ada. Termasuk ada beberapa poin dari sisi penilaian bagaimana publik menilai pelayanan pemerintah ini semakin hari semakin bagus. Yang kedua, sangat penting karena di era digitalisasi sekarang perlu inovasi dari stakeholder yang ada di lembaga tersebut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. 32, Pak. 12, Pak. 32. 2 lagi aja ya. 32 sama 12, Pak. 12. Sebutkan nama dan dia ada di unit kerja mana? Ya. Nama Ateng Rojudin, unit kerja Sekretariat DPRD. Di mana? Di Kota Cirebon, Pak. Cirebon, siap. Mengapa materi ini sangat penting, Pak, yaitu untuk meningkatkan kinerja Dewan.
Karena sebagus apapun, sepintar apapun dewan, kalau tanpa disupport dari sekretariat DPRD, nah itu keberhasilan dewan itu tidak akan tercapai ya Pak. Apalagi sebagai fasilitator antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Itu Pak. Siap. Wah, luar biasa. 12 Terima Pak. kasih. 12. 12 terakhir ya. Ya, Satu Pak. aja lagi. 12. Silakan. Dari mana sebutkan juga unit kerjanya? Ya, saya Yusuf Hidayat Pak dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Oh, damkar ya. Ya Pak. Siap. Mungkin saya melihat di sisi proses Pak. Manajemen perubahan itu adalah merupakan proses untuk mengubah suatu baik individu maupun secara tim atau teamwork di dalam suatu organisasi untuk melakukan perubahan menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Dan tujuannya adalah untuk mengelola itu ke arah yang lebih baik demi mendapatkan lebih banyak keuntungan yang lebih baik berdasarkan tujuan organisasi itu, Pak. Siap. Jadi lihat dari segi prosesnya, Pak. Oke. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini Pak Ketua ya, Pak Yusuf ya? Siap, Pak. Siap. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa, ini sudah cukup komprehensif ya. Jadi mudah-mudahan dari pernyataan-pernyataan tadi, penjelasan tadi juga ini menjadi stimulan ya, menjadi motivasi untuk tadi melakukan perubahan ya, perubahan khususnya sektor publik karena kita melayani publik ya, ataupun melayani masyarakat. Baik, kita lanjut ya. Nah ini ya tujuan utama suatu negara, bangsa, dunia usaha, pemerintah tadi di sektor publik ya, mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi betul tadi ya. Jadi kalau tadinya indeks kepuasan masyarakatnya 60% bisa menjadi 70%. Terus 70% menjadi 80% dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sebaiknya nanti kalau mengidentifikasi ya kondisi existing itu bisa dimunculkan. Saat ini pelayanannya berapa? Di angka berapa gitu ya kepuasan itu. Dan harapannya mau berapa? Walaupun hanya 2 bulan. 2 bulan kan sebentar. Jadi mungkin kenaikannya cuma 0, sekian. Boleh gitu ya. Tadi kalau saya dengar diskusi ibu siapa yang mau memanfaatkan embung katanya ya. Nah embung masalahnya kalau 2 bulan apanya yang bisa dilakukan ya pemanfaatan air. Betul ya. Misalnya airnya itu mungkin nggak dalam 2 bulan itu sudah bisa dijernihkan ya dengan penjernihan air atau pengolahan sederhana sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah itu juga harus dipikirkan ya. Jadi cek and recheck bagaimana kemungkinannya untuk 2 bulan ke depan gitu ya. Karena sebaiknya itu ada uji coba. Nah ini ya jadi bagaimana dari yang sudah baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik, yang tidak baik menjadi baik. Jadi itu yang disebut tadi analisis diagnosa organisasi ya, antara harapan dan existing itu disandingkan ya, terukur ya, apakah kuantitatif, apakah kualitatif ya, sekian persen misalnya tadi ataupun dengan melakukan survei kepuasan masyarakat misalnya dan sebagainya, itu bisa ya dilakukan. Baik ya. Nah, di sini bahwa kita perlu tadi melakukan analisa ya organisasi sehingga adanya suatu perubahan yang mengandung unsur inovasi. Jadi karena kita berpikir ya, karena kita memikirkan adanya ketidakpuasan, adanya belum tercapai target ya kepuasan masyarakat, sehingga kita berpikir untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi perubahan ini diharapkan akan memberikan manfaat ya baik internal maupun eksternal. Dalam organisasi itu akan terjadi organisasi berkinerja tinggi ya, atau sering disebut OBT ya, organisasi berkinerja tinggi atau High Performance Organization atau HPO ya. Jadi dari berapa menjadi berapa itulah yang diharapkan akan meningkat ya. Nah, itu adanya suatu perubahan. Nah, jadi mencapai kondisi yang lebih baik ya, ini perlu adanya perubahan. Sudah baik, lebih baik lagi gitu ya. Tadi saya dengar dalam Bapak menyampaikan pelayanan prima. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk mencapai suatu pelayanan yang baik, biasanya kan ada
standar pelayanan ya Bapak Ibu. Halo? Ya, betul Pak. Nah, SPM-nya. standar pelayanan ya. Misalnya kita melakukan pelayanan kurang dari standar pelayanan itu sendiri. Itu namanya apa, Pak? Pelayanan apa? Kalau kurang dari standar pelayanan. Bapak Ibu? Namanya apa? Bad service. Tidak baik, ya. Pak. Nah, tidak baik. Tapi kalau pelayanan itu sama dengan standar pelayanan, misalnya ya, rekam medis ya di puskesmas itu atau di rumah sakit. Begitu datang, disebutkan di situ pendaftaran hanya membutuhkan waktu 5 menit. Ya, 5 menit ternyata dia bisa. Bagaimana Pak, Bapak Ibu? Kalau standar pelayanan sama dengan pelayanan, artinya apa dia pelayanannya? Memenuhi, Pak. Memenuhi, artinya pelayanan itu baik ya? Iya. Ya, Pak. Ya, kalau kurang, tadi kurang misalnya janjinya 5 menit, ternyata 10 menit. Berarti itu bad service, ya jelek pelayanannya. Tapi kalau sama dengan pelayanan yang ditentukan 5 menit, berarti good service. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau standar pelayanan 5 menit, itu 3 menit, 2 menit sudah bisa dikeluarkan itu data rekam medisnya. Ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Betul, itu namanya excellent ya. Excellent. Jadi Bapak Ibu bisa saja nanti rancangan aksi perubahannya itu berdasarkan tadi ya. Apakah sudah ada SOP? Apakah SOP-nya harus direview? Ya, apakah survei kepuasan masyarakat dalam 2 bulan itu bisa ada peningkatan walaupun sedikit, uang 2 bulan kok. Kan nanti dilanjutkan ada 6 bulan sama ada tahun berikutnya gitu ya. Jadi sesuaikan dengan situasi kondisi di unit kerjanya masing-masing. Nah, jadi perubahan bukan ditunggu, ya, tapi harus diusahakan. Bahkan tadi saya dengar dalam diskusi ada yang saya dengar tadi katanya BKBSDM Kuningan kalau nggak salah saya dengar tadi ya. Pak, pendataan sudah bagus, Pak. Rekrutmen pegawai sudah bagus. Kemudian juga pendistribusian atau pelaksanaan sudah bagus. Yang belum bagus itu tadi kalau nggak salah evaluasi dan pelaporan. Ya, jadi bisa saja Bapak Ibu yang mau diadakan aksi perubahan ini, apakah di dalam pendataannya yang tidak lengkap menjadi lengkap, yang sudah lengkap menjadi lebih lengkap, apakah di SOP-nya yang tadinya belum ada menjadi ada, sudah ada di review, atau belum ada sistem menjadi ada sistem, atau sudah ada sistem tapi belum dilaksanakan sistem itu. Jadi percepatan penggunaan sistem. Nah, jadi itu silahkan terus diusahakan. Jadi inovasi harga mati ya. Inovasi tidak pernah berhenti ya. Jadi terus diupayakan. Jadi silahkan dipilih apa di pelaksanaannya, apa di evaluasinya, apa di pelaporannya. Jadi nggak usah keseluruhan ya. Karena kan cuma 2 bulan, begitu ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah ini ya pejabat administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik ya, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit organisasinya perlu ya melakukan perubahan ya. Nah inilah yang disebut dengan manajemen perubahan. Jadi kalau berbicara manajemen kan ada planning, organizing, controlling, evaluasi, terus apa lagi? Ya. Monitoring, reporting, apa lagi? Budgeting, ya. Controlling, ya. Jadi ibu, bapak bisa pilih salah satu, jangan semuanya, ya. Jangan semuanya. Wah, ini data belum lengkap. Lengkapi pendataan, misalnya penduduk miskin, atau yang terkena COVID yang tadinya lama informasinya menjadi cepat, itu silahkan ya. Misalnya pendistribusian evaluasi Raskin misalnya ya, dulu pernah tuh camat atau mana tuh di Kuningan juga pernah melakukan itu ya. Jadi baik, ini manajemen perubahan bisa dipilih dari salah satu manajemen ya, dari salah satu fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi tidak harus keseluruhan ya. Baik. Nah, ini kita lanjutkan
ya, jadi diagnosa, mengidentifikasi ya. Tadi sudah ada gambarnya di Pak Baban tadi ya, bagaimana mendiagnosa pelayanan antara harapan dengan existing sehingga ditemukan gap ya. Gap, masalah itu apa Bapak Ibu? Masalah itu apa Bapak Ibu? Kesenjangan antara kesenjangan Pak. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Ya. Nah, jadi tadi misalnya harapannya pelayanan rekam medis harapannya 5 menit. Ya, existingnya baru 10 menit. Nah, ya. Jadi itu ada kesenjangan sekitar 5 menit. Nah, kesenjangan yang 5 menit itu apakah mau diatasi jangka pendek 6 bulan atau hanya baru sebagian nih jangka bulan dipercepat menjadi lebih 3 menit misalnya ya. Itu bisa nanti dibagi lagi. Halo, ini ada suara siapa nih ya? Halo. Ya. Baik, kita lanjut ya, yang lain bisa di-unmute dulu. Merumuskan upaya perubahan tadi menganalisis ya. Kemudian juga menyusun rencana perubahan. Nah, jadi rencana aksi perubahan ini bisa di jangka pendek, jangka menengah maupun di jangka panjang ya. Jadi beda dengan timeline dokumen perencanaan. Kalau dokumen perencanaan kan Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional jangka pendek 1 tahun ya, sampai 2 tahun, jangka menengah 5 tahun restra ya. Kemudian jangka panjangnya bisa RPJP ya, 15 sampai 20 atau 25 tahun. Nah, itu tidak demikian ya. Untuk latihan ini cukup tadi 2 bulan, kemudian 6 bulan, baru 1 tahun berikutnya ya. Baik, jadi inovasi itu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ada manfaatnya ya. Ini dan tadi perlu betul adanya pengendalian. Jangan sampai nanti sasaran tidak tercapai, tidak sesuai dengan target ya. Baik. Kita lanjut ya. Ini keterkaitan agenda kepemimpinan Pancasila yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau kita melakukan perbaikan perubahan ya di dalam organisasi, ini sudah merupakan kontribusi terhadap bagaimana Ibu melakukan kepemimpinan Pancasila, terhadap apa yang diharapkan dalam hal nasionalisme. Jadi kalau Bapak Ibu dengan berbuat baik untuk melakukan perubahan setiap saat, itu juga sudah suatu kepemimpinan yang berorientasi kepada publik ya, kepada yang dilayani ataupun kepada stakeholder dan masyarakat. Baik. Ya, ini deskripsi singkatnya tadi memimpin perubahan di unit kerjanya dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat ya ataupun stakeholder. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini hasil belajar, diharapkan Bapak Ibu bisa ya menjelaskan apa itu manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit kerjanya. Tadi ada yang disebut tahapan ya. Tahapan itu kan ada jangka pendek, menengah, panjang ya, atau disebut juga milestone ya, milestone ya, tahapan-tahapan kegiatan untuk bisa mencapai sasaran yang direncanakan ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu nanti memahami konsep ya, kemudian mengelola perubahan, menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini bahwa perubahan ini penting dilakukan ya, dan juga untuk mencapai organisasi berkinerja tinggi ini harus dikelola ya, tidak bisa dibiarkan ya. Jadi harus direncanakan, harus didata, dianalisis, kemudian dilaksanakan. Ya, ini jadi perlu dikelola ya, dimanage ya, dimanage. Baik. Kita lanjut. Nah, ini jadi kalau kita lihat perjalanan manajemen sektor publik ini dari mulai konsep perubahan ya, makna perubahan, inovasi, tuntutan, tantangan ya, konsep manajemen perubahan, nilai dasar perubahan, jenis-jenis inovasi, peran pimpinan,
membangun budaya inovasi, nanti kita akan coba bahas ya. Kemudian mengelola perubahan di unit organisasi ya, keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan, tadi ada tahapan manajemen perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara Manstra, apa Pak? Manstra, Ibu. Manstra, singkatan dari apa? Manajemen strategis. Strategis. Nah, manajemen strategis itu dokumennya apa saja, Bapak Ibu? Dokumen yang masuk dalam manajemen strategis apa saja? Manstra. Betul. Terus? Renja, program Renja. indikator kinerja. Ya, jadi ada RPJP. RPJP, RPJMD, RPJM. Ya, betul. Ada RTRW, ya, ada RDTR, nah, RKPD, nah, ada apa? Ya, ada KU, ya, ada KUA, PPAS. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu cukup ambil rencana kerja tahunan aja Bapak Ibu ya. Jadi apa dasar rencana kerja tahunan yang 2021 ya. Itu apa? Di breakdown ya, di breakdown ke tugas pokok fungsi Bapak Ibu termasuk juga SKP ya. SKP Bapak Ibu ini udah cukup. Karena SKP Bapak Ibu, tupoksi Bapak Ibu, renja Bapak Ibu itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari renja organisasi, bagian daripada renstra organisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dokumen itu sudah lengkap ya, sudah ada, terus dilaksanakan ya. Begitu dilaksanakan ada yang disebut manja. Apa Bapak Ibu manja? Manajemen kinerja. Nah, betul. Jadi manajemen kinerja itu ada nantinya kan laporan kinerja pegawai, ya ada lakip, ada sakip, ya ada apip, ada juga laptah, laporan tahunan, LPPD, ada juga LKPJ. Betul. LPPD, LKPJ. Nah, ini jam saya sudah bunyi, siap-siap untuk Jumatan, ya. Setuju kayaknya ya. Ya, baik. Begini, terakhir bahwa pertanyaan saya terakhir, dokumen Manstra itu menjadi acuan, kemudian dilaksanakan menjadi dokumen manja, manajemen kinerja. Bagaimana Bu, Bapak dibandingkan antara manja, Manstra dengan manja, hasilnya apa Bu, Bapak Ibu? Misalnya rencana tahunan ya renja terus dilaksanakan dengan laporan kinerja. Kalau di dalam pelaksanaan pemerintahan itu akan ada muncul apa? Program dari pemerintah. Kegiatan. DPA. Ya itu kan anggarannya, RKA-nya terus dilaksanakan, dilaporkan. Jadi antara rencana dengan realisasi terus diperiksa oleh BPK. Evaluasi. Dievaluasi. Antara rencana dengan realisasi keluarlah apa coba Bapak Ibu? Program dan kegiatan. Kalian Pak. WDP, keuangan. Ada WDP, ada WTP, ada disclaimer. Keluar opini Pak, opini BPK. Betul. Itu kan membandingkan antara rencana dengan realisasi. Nah, Bapak Ibu, dalam nanti PKA membuat aksi itu membandingkan antara rancangan kemudian dengan pelaksanaan. Apakah yang dihasilkan itu ada? Tadi Pak Baban menjelaskan ada nggak evidennya tahapannya? Dari persiapan, dari konsultasi. Tadi ada yang Pak Yusuf menyatakan bagaimana nih kalau satu Pemda kebetulan mentornya bareng, ya bisa saja disorting nanti satu persatu bagaimana komentar dari mentor itu, ya kan? Ada filmnya, videonya, ada catatannya, kemudian ada masing-masingnya, ada daftar hadirnya, ada rapat, ya. Nah itu semuanya harus ada ya. Eviden itu ya. Dari setiap tahapan Bapak Ibu melakukan perencanaan sampai dengan pembahasan dengan stakeholder. Ya, itu ada suara siapa ya? Oh, maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Pak Yusuf,
Siap, Pak. Untuk sementara kita persiapan sholat Jumat ya. Siap. Kalau di sini Jumatan di Bandung adzan itu sekitar jam 12-an lah kurang lebih. Kemudian ada ceramah diperkirakan jam 12.30 selesai. Kemudian makan isoma, kita masuk lagi kira-kira jam 12.45 ya. Ya. Pak Ketua? Jam ini aja Pak, kita sepakati Pak jam 1 Pak. Oh jam 1. Baik ya, sebelum jam 1 kita... Karena Jumatan tidak ada yang biasanya udah beres itu jam 1.45 Pak biasanya Pak. Siap. Baik. Karena kan wilayah Kuningan lebih cepat daripada kita Bandung nih ya. Iya betul. Cuma daerah Surolangu mungkin lebih lambat ya. Karena betul, lebih ke arah sana. Jadi Bintan lebih lambat lagi. Ya. Berarti kalau jam 13 cukup lah ya. Ya, karena kan tidak semuanya sholat Jumat ya. Bagi kaum Hawa nggak Pak? Ya. Baik, kalau begitu Pak Ketua kita istirahat dulu ya. Siap, tapi Pak. ini jangan keluar dari ini, tetap diaktifkan saja ya. Siap. Oke, baik. Saya kira demikian. Nanti kita ketemu lagi di jam 13.00. Selamat melaksanakan bagi yang beribadah sholat Jumat ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, Yap. untuk yang tadi di web belum Pak, yang perubahan jadwal belum ada di itu, belum ada di email Pak, belum di share Pak. Tayangan Bapak yang tadi satu lembar. Oh, yang satu lembar ada di ininya Bu, di chat, chat coba yang Bu. buat tugas tadi. Ya, betul. Itu ada di chat. Sudah ada Bu, di chat udah ada perubahan udah ada. Download saja. Di Ya, PDF. Ini aja bukan jadwal PDF. Pak. Ya. Ini mah materi Pak. Ini mah materi Pak, bukan Ya. persyaratan buat tugas. Bukan yang Word-nya Pak. Ada yang wordnya di chat? Belum? Belum Pak. Coba saya cek lagi ya, saya coba. Belum Pak. Ini hanya materi saja. Oh, siap. Saya Terus coba diinformasikan cek lagi. izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi ada beberapa yang nerima PowerPoint dari Pak Bambang ini, ada yang jelas, ada yang tidak. Ternyata saya juga seperti itu. Saya keluar dulu, setelah keluar masuk dulu. Itu untuk menstabilkan jaringan. Itu akhirnya jelas, Pak. Oh ya. Akhirnya jelas. Nomor saya juga berubah sekarang 12, tadi 11. Baik, ya saya coba kirim Bisa lagi ya. rubah sendiri nomor 12. Ya, tadi tetap di ID-nya itu 12, tapi pas tampilan di layar ini 11, Kang. Karena mungkin kesalahan tadi ya, kesalahan dari sananya. Di grup WA juga ditampilkan Pak Ketua? Ya, nanti ditampilkan ya. Iya, di grup WA ya. Iya, nomor saya juga muter-muter terus. Ya. Ke nomor 25. Itu lagi main lotre kayaknya. Nomor saya kan 17, kenapa 25 lagi? Kalau saya juga pakai lotre itu. Terus. Kenapa 25 aja nomor. Milih nomor yang lain, Kang Dur. Pak Ketua kayaknya udah masuk, bisa dibuka di chat ya? Kayaknya ada tuh di chat. Ada di chat Pak, tapi saya juga ini lagi mau ngedownload lama. Oh ya, siap. Ada Pak. Baik, kita persiapan ke masjid dulu ya. Ya, siap. Ya, Siap. enggak. Kebetulan saya DKM. Pak. Yang sudah dapat materi Word dari Pak Bambang nanti di-share aja Bapak Ibu kalau sudah ada yang dapat. Soalnya saya cari dia mah enggak ketemu. Nggak ada Kang Eri, belum. Ya kalau yang udah dapat minta di-share ya. Pak Ketua, Ya, Pak Ketua. Siap. Tolong Bapak gabung dengan saya di WA, nanti saya bisa share lewat WA Bapak kalau kesulitan. Ya. Itu nomor saya ada di chat yang pertama, atau saya chat lagi ya di sini nomor saya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Ya, di chat lagi. Ya, siap. Kebetulan saya DKM gitu ya. Alhamdulillah. DKM itu dekat ke masjid bukan. Pak Ketua, nanti siapapun yang dapat jadwal duluan di-share di ini ya, di grup Ya. kita. Kepada teman-teman yang sudah Oke ya, duluan. sudah tuh nomornya sudah saya kirim ya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Jadi saya itu DKM-nya bukan Dewan Keluarga Masjid, dekat ke masjid. Dekat ke surga tuh, Kang. Marbot. Surga. Bagian marbot ya. Hari Jumatan di depan Pak Yusuf itu.
Ya. Betul, Bu Fitri tahu aja Bu Fitri mah ya. Pak Yusuf, Jumatan dinten naon itu? Dapat piket gelar sejadah ya hari ini ya. Iya, hari ini saya betul. Bagian marbotnya Pak Yusuf. Kemarin kaget pemilihan saya DKM, wah hebat, padahal dekat ke masjid saya. Sama kayak tugasnya. Tugasnya kan memadamkan. Berarti orangnya adem. Iya kan, jadi gini Bu Anda harus Fitri. jadi DKM. Ya, memadamkan hati itu terutama, memadamkan hati. Udah, gerak pergi Jumatan. minta tunggu disuruh pergi aja nih Bu. Iya, Bu. Beres-beres dulu itu. Teman-teman. Bayar. Bukan teman-teman. Nih. Gini teman-teman, Ibu-ibu, sholat mah nomor 2. Ya, tahulah. Niat. Pertama sahadat gitu kan. Nomor 1 wudhu dulu. Harus pertama tahu sahadat sholat gitu kan. bahwa sholat itu bisa di masjid, musola, terus kamar. Di Nungora. Ini mah mumpung hari Jumat ya. Kalau sholat itu yang bisa diseminggukan itu cuma sholat maghrib. Di jamaknya bisa seminggu. Tinggal niat Bu Fitri. Tinggal niat. Ya niatnya kan gini, kalau 4 rakaat usoli fardu maghrib isya arba kan ya, arba kan. Kalau maghrib itu usoli maghrib salatsa kan. Lanjutin aja salat sarbo kemis Jumat Sabtu Minggu. Gitu. Kalau Mas buat inovasi ya, salah. Ya inovasi itu. Inovasi niatnya. Usoli fardu maghribi salat sarbo kemis Jumat Sabtu Minggu. Cerdas. Wah. Nanya petunjuk untuk bahan nanti teh. Belum dapet. Itu Pak Yusuf tadi Bapak harus join dengan Pak Bagio. Ini WA-nya. Pak Yusuf, coba Pak Yusuf minta ke Pak Bambang.